warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, apakah semuanya siap untuk belajar hari ini? Siap. Baiklah, sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Baiklah, sebelum kita masuk pada pembelajaran, Ibu akan mengambil absen dulu ya. Dela Nagisis Chandra, Dir. Yudi Rahmadani, Dir. Naila Nazifa, Dir. Tresia, Apa? Rido, Alfa. Gilang, Alfa. Rehan, Alfa. Yuda. Alfa. Lah banyak ya Alfa ya. Baik, sebelumnya pada pembelajaran kali ini, siapa yang tahu apa pembelajaran kita atau apa judul pembelajaran kita pada hari ini? Saya, Bu. Tumbuhan lumut daun. Ya, tumbuhan lumut atau garis besarnya itu tumbuhan. Nah, baik, pada pembelajaran kali ini, tujuan pembelajarannya adalah peserta didik atau siswa mampu mengklasifikasikan lumut berdasarkan bentuk susunan tubuhnya dan perkembangan gamet dan spora melalui kegiatan diskusi. Nah, di sini nanti Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu dan kalian akan, kalau ada yang ingin ditanyakan silahkan ditanyakan nanti ya. Nah, baik, pada pagi hari ini kita akan belajar tentang ciri-ciri tumbuhan secara umum dan tumbuhan lumut. Baik, sebelumnya siapa yang tahu apa itu tumbuhan atau ciri-ciri dari tumbuhan? Ya, silakan Delon. Tumbuhan tidak bisa berpindah tempat. Ya, salah satu ciri-ciri dari tumbuhan itu adalah dia tidak dapat berpindah tempat, beda dengan manusia. Kalau manusia itu dia bisa berpindah tempat. Dan ciri-ciri lain dari tumbuhan yaitu tumbuhan ini adalah organisme eukariota atau dia memiliki inti sel. Yang kedua, tumbuhan ini merupakan organisme multiseluler sehingga dengan banyaknya sel atau yang dimiliki oleh tumbuhan ini dia dapat dilihat dengan mata telanjang atau secara langsung. Yang ketiga, tumbuhan ini memiliki sifat autotrof, yaitu dia dapat memasak makanannya sendiri. Beda dengan manusia, kalau manusia ada yang dibantu oleh orang tua dan kakaknya. Kalau tumbuhan, dia bisa memasak makanannya sendiri. Nah, untuk materi ini, nanti tumbuhan itu ada 3. Yang pertama tumbuhan lumut, yang kedua tumbuhan paku, dan yang terakhir ada tumbuhan berbiji. Pada pertemuan hari ini, kita akan membahas tentang tumbuhan lumut. Nah, sebelum Ibu menjelaskan, Ibu minta kepada kalian semua untuk membaca dulu materi pada buku paket ini selama 3 menit. Nah, silahkan dibaca terlebih dahulu. Sebagian besar kita pasti sudah mengetahui apa itu lumut. Sepintas kita melihat lumut seperti tidak ada manfaatnya bagi kehidupan kita. Terlebih, lumut terkadang tumbuh liar di kamar mandi atau di tembok-tembok rumah. Sebagian kita menilai bahwa lumut hanya menyebabkan pemandangan menjadi tak sedap. Meskipun begitu, sebenarnya lumut memiliki banyak peranan dan manfaat bagi kehidupan, bukan hanya manusia, melainkan berbagai makhluk hidup lainnya. Tetapi di kesempatan kali ini, Gensulcast tidak akan membahas lebih jauh mengenai peranan dan manfaat lumut, melainkan akan kita bahas bersama dan lebih dekat mengenai apa itu lumut. Simak baik-baik ya videonya sahabat Gen. Intro dulu. Oke, sebelum masuk ke penjelasan materi, Gen Sukses ucapkan selamat datang bagi kawan-kawan di channel sederhana ini. Channel ini cocok untuk kawan-kawan yang ingin menambah ilmu seputar materi-materi biologi. Kawan-kawan bisa bergabung dan menjadi sahabat Gen dengan cara mengklik tombol subscribe dan lonceng notifikasinya. Tombolnya ada di bawah video ini ya. Tidak dipungut biaya sama sekali ya kawan-kawan, alias gratis.
Kalau kawan-kawan sudah mensubscribe, selamat telah bergabung menjadi sahabat Gen dan selamat menikmati suguhan materinya ya. Semoga bermanfaat dan mudah dipahami. Enjoy! Oke sahabat Gen, di video ini Gen Sukses akan membagi materinya menjadi 3 bagian ya, yaitu mengenai apa itu lumut, cara hidup dan habitat lumut, serta karakteristik dan ciri-ciri tumbuhan lumut. Dan untuk materi lanjutannya bakal dibuat deh di video part atau lanjutan berikutnya. Oke, langsung masuk ke materi bagian pertama. Apa itu lumut? Tumbuhan lumut atau Bryophyta berasal dari bahasa Yunani dari istilah bryon yang berarti lumut dan phyton yaitu tumbuhan. Tumbuhan lumut adalah anggota kingdom Plantae atau istilahnya kerajaan tumbuhan yang paling sederhana, yang merupakan bentuk peralihan antara Talophyta atau tumbuhan bertalus dan Cormophyta atau tumbuhan berkormus. Arti tumbuhan bertalus sendiri adalah tumbuhan yang belum memiliki akar, batang, dan daun sejati. Sedangkan arti tumbuhan berkormus adalah tumbuhan yang sudah memiliki akar, batang, dan daun sejati. Kenapa disebut tumbuhan peralihan sih? Ini karena tumbuhan lumut belum bisa dibedakan antara akar, batang, dan daun secara jelas, ya karena ukurannya sangat kecil sahabat Gen. Kita masuk ke cara hidup dan habitat lumut ya sahabat Gen. Lumut merupakan tumbuhan yang memiliki klorofil sehingga dapat berfotosintesis, di mana sebagian besar lumut adalah tumbuhan terestrial atau hidup di darat. Lumut sangat mudah ditemukan di berbagai tempat, terutama di tempat yang lembab atau higrofit, baik di tanah, tembok, bebatuan lapuk, dan menempel atau epifit di kulit pohon. Namun, ada juga sebagian lumut yang hidupnya di air atau istilahnya hidrofit. Contohnya ada lumut Rhicocarpus natans. Lumut yang hidup di tempat yang lembab dan teduh akan tumbuh subur dan tampak sebagai hamparan hijau. Oke sahabat Gen. Kita lanjut ke karakteristik dan ciri-ciri tumbuhan lumut ya sahabat Gen. Tumbuhan lumut sama dengan jenis tumbuhan lainnya, tentu memiliki ciri-ciri yang merupakan karakteristik dari tumbuhan lumut itu sendiri. Apa saja sih cirinya? Simak baik-baik ya sahabat Gen. Pertama, tubuh lumut ada yang berbentuk lembaran, contohnya lumut hati, dan berbentuk kecil dan tegak, itu contohnya adalah lumut daun. Kedua, lumut memiliki perbedaan ukuran, ada yang berukuran kecil yang umumnya memiliki tinggi sekitar 1-2 cm, sedangkan ada pula lumut yang berukuran besar memiliki tinggi sekitar 20 cm. Ketiga, lumut yang berukuran kecil dan berdiri tegak mempunyai bagian-bagian tubuh yang mirip akar, batang, dan daun. Keempat, bagian tubuh mirip akar pada lumut disebut dengan rhizoid atau istilah bahasa Indonesianya adalah akar semu. Fungsi rhizoid ini adalah untuk menyerap air dan garam mineral serta melekat pada habitatnya. Kelima, tumbuhan lumut hanya mengalami pertumbuhan yang memanjang, tapi tidak mengalami pertumbuhan yang membesar. Itulah mengapa terkadang lumut itu dilihat seperti hamparan yang kecil. Keenam, tumbuhan lumut tidak memiliki pembuluh angkut, phloem, dan xilem. Jaringan pengangkut hanya berupa jaringan empelur di mana air diserap oleh rhizoid dengan cara imbibisi, kemudian diedarkan melalui proses yang namanya difusi. Ketujuh, tumbuhan lumut memiliki pergiliran keturunan atau metagenesis yang mengalami 2 fase seperti gametofit dan fase sporofit. Dan kedelapan, organ kelamin lumut disebut antheridium yang menghasilkan spermatozoid serta archegonium yang menghasilkan ovum. Oke sahabat Gen, semoga bisa memahami ya materi yang Gen Sukses berikan. Sedikit tambahan, sama seperti makhluk hidup lainnya, lumut juga dapat diklasifikasi
Baiklah, apakah semuanya sudah siap membaca? Siap. Nah, boleh Ibu pinjam kembali bukunya. Nah, dari yang kalian baca dari buku ini, adakah yang ingin bertanya? Ya, silakan Ila. Apa itu? Apa tumbuhan lumut daun? Oh, tumbuhan lumut daun. Baik, itu adalah salah satu kelompok dari tumbuhan lumut. Yang lumut itu ada 3, lumut daun, lumut hati, dan lumut tanduk. Nah, sekarang yang ditanyakan Naila adalah lumut daun. Lumut daun ini atau yang disebut dengan lumut muski, atau ada juga yang menyebutnya dengan lumut sejati. Lumut ini dapat mengubah atau mudah ditemukan di tempat yang basah, seperti ada yang genangan air atau got-got yang telah kering airnya, atau tempat yang lembab. Yang kedua, tubuhnya itu berukuran kecil. Yang ketiga, itu gametofitnya tumbuh tegak di permukaan tanah, memiliki bagian-bagian yang menyerupai akar. Dan sekaligus lumut daun ini memiliki batang dan daun yang sederhana. Akarnya memiliki rizoid. Nah, apakah ada paham Naila? Nah, tadi Naila sudah bertanya mengenai lumut daun. Nah, sekarang kita akan membahas terlebih dahulu apa itu dari tumbuhan lumut atau ciri-ciri tumbuhan lumut secara umum. Nah, tumbuhan lumut itu adalah tumbuhan yang tidak memiliki akar, daun, dan batang. Tapi dia ada yang menyerupai akar, daun, dan batang. Dan di sini dia organnya ada yang menyerupai akar, itu disebut dengan rizoid atau akar semu. Yang mana akar ini berfungsi untuk melekatkan tubuh lumut pada tempat hidupnya, seperti dia tumbuh di dinding rumah, di lantai yang basah, dan yang lainnya. Yang kedua, itu kita masuk pada klasifikasi lumut. Nah, klasifikasi lumut tadi sudah ditanyakan oleh Naila, yaitu ada salah satunya lumut daun. Ya, lumut daun atau lumut muski. Ini ada contohnya seperti gambar di depan, bisa dilihat. Ini adalah salah satu bentuk lumut. Di sini ada kapsulnya, yang mana pada kapsul ini dia ada sporangium. Sporangium ini adalah alat untuk berkembang biak. Dan juga ada seta. Seta ini batang dari sporangiumnya atau batang dari kapsul. Yang kedua ada daun. Daunnya itu kecil-kecil. Tidak seperti daun yang biasanya besar, memiliki tulang daun. Kalau lumut ini dia tidak memiliki tulang daun, dia kecil-kecil daunnya. Dan sini ada batangnya, rizoid, dan ada nampak gambarnya? Kurang lebih seperti inilah gambar lumut. Yang selanjutnya kita masuk pada lumut yang kedua, itu lumut hati. Kenapa tumbuhan ini dikatakan lumut hati? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Gak ada ya? Oke. Lumut ini dikatakan lumut hati karena daunnya itu berbentuk hati. Seperti lumut hati, jadi ada yang tipis, bulat, atau agak lonjong. Seperti ini. Nah, ini lumut hati. Kan dia bulat seperti hati ya. Jadi itu. Jadi ciri-ciri dari lumut hati ini, dia ada yang merupakan tumbuhan kecil yang tingginya 1, cm di permukaan tanah. Lumut ini juga tumbuh berupa lembaran seperti lobus hati manusia, lobus ya. Selanjutnya, lumut hati ini dia tumbuh di daerah tropis atau yang lembab, ada hujan dan kemudian ada panasnya. Dan termasuk di daerah kutub dia juga tumbuh. Nah, salah satunya seperti ini. Ada yang seperti payung, ini disebut dengan Archegonium. Archegonium ini adalah salah satu alat perkembangbiakannya, dan Antheridium ini juga salah satu alat perkembangbiakan dari lumut hati. Nah, selanjutnya kita masuk pada kelompok tumbuhan lumut yang ketiga, yaitu lumut tanduk. Ada yang tahu apa itu lumut tanduk? Tidak. Lumut tanduk itu biasanya memiliki talus yang sederhana dan memiliki satu kloroplas. Kloroplas ini tahu? Tidak. Kloroplas itu adalah bagian terkecil dari klorofil. Klorofil ini nantilah
yang dimiliki oleh tumbuhan untuk memasak makanannya sendiri melalui proses fotosintesis. Nah, lumut tanduk ini masaknya kapsul spora dan sporangiumnya lumut tanduk tidak bersamaan. Jadi lumut ini ada dua perkembangannya, itu sporangium dan sporanya itu tidak masak dalam waktu yang bersamaan, tetapi berurutan dari bagian atas sampai bagian yang paling bawah. Nah, contoh lumut tanduk itu ada seperti ini. Dia kecil, dia seperti daun-daun, tapi ada yang ke atas seperti tanduk-tanduk kecil-kecil. Nah, antara lain namanya itu anthoceros ya. Nah, dari sekian yang Ibu jelaskan, apa ada yang ingin bertanya lagi? Atau ada yang masih diragukan? Tidak. Baiklah, pada pertemuan kita kali ini mungkin itu pembelajaran kita, yaitu antara ciri-ciri tumbuhan secara umum dan tumbuhan lumut. Nah, di sini harus kita ingatkan kembali ya, misalnya ciri-ciri tumbuhan itu apa? Salah satu yang paling kita ingat itu tumbuhan tidak bisa berpindah tempat. Dan juga dia organisme eukariotik. Yang ketiga dia organisme multiseluler, dan dia juga bisa memasak makanannya sendiri. Yang kedua yang harus kalian ingat yaitu tumbuhan lumut itu dia tidak memiliki akar, batang, dan daun yang sejati. Nah, dan pengelompokan lumut itu ada 3, lumut daun, lumut muski, lumut hati, dan lumut tanduk. Nah, untuk tugas kalian di rumah itu baca materi untuk pertemuan berikutnya, itu tumbuhan paku. Paham? Ada yang ingin ditanyakan lagi? Ya. Baiklah, kalau tidak ada yang ditanyakan, kita akhiri pembelajaran kita pada hari ini dengan membacakan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, siapapun habis ini silahkan pulang, dan siapa yang ingin bermain silahkan. Nah, kita akhiri ya pertemuan kita pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.